Manufaktur di sini merupakan proses fisik untuk memproduksi barang, dan jadi jangan lupa tidak tergolong sebagai jasa. Ingat ya, manufaktur merupakan proses fisik untuk memproduksi barang dan tidak tergolong sebagai jasa. Nah, dilihat dari ruang lingkupnya, manufaktur itu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan proses produksi. Nah, dari contoh yang sebelumnya tadi dapat dilihat bahwa perusahaan penghasil sampo itu merupakan perusahaan manufaktur. Nah, sedangkan salon tidak tergolong sebagai perusahaan manufaktur. Nah, selanjutnya manufaktur di sini berasal dari bahasa Latin ya. Manu yang berarti tangan dan faktur yang berarti membuat. Jadi manufaktur itu berarti buatan tangan. Jadi dalam hal ini yang menjadi tekanan bukan buatan tangan atau buatan mesin, karena pada saat itu semua barang dibuat dengan tangan. Namun penekanannya lebih kepada barang yang dihasilkan. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ada operasi nih. Nah, operasi di sini merupakan keseluruhan fungsi atau kegiatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana strategis agar perusahaan dapat terus beroperasi. Nah, secara tradisional, operasi terdiri dari fungsi pembelian, pengolahan material, produksi, kontrol persediaan dan kualitas, serta pemeliharaan. Nah, fungsi operasi di sini meliputi fungsi produksi dan manufaktur. Nah, selanjutnya seorang manajer operasi menghadapi tantangan dalam mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas, tepat waktu, dan dengan biaya yang rendah. Dengan input dari pihak marketing, manajer operasi menentukan produk apa yang akan dibuat. Nah, bagaimana produk tersebut didesain dan proses produksi apa yang akan digunakan. Jadi, tugas manajer operasi di sini dalam jangka pendek di sini yaitu menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya. Dalam jangka panjang adalah mencari cara untuk meningkatkan produksi. Nah, itu nanti tugas dari beberapa teman-teman nanti yang nantinya akan menjadi seorang manajer operasional ya. Kapan saya punya mobil? Punya mobil itu kan sebentar aja Mbak Lili, rajin menabung aja. Ya, dapat lah itu. Nanti tunggu waktunya. Kalau sudah waktunya nanti kan dapat. Beli yang second aja Mbak. Jadi murah. Ntar nanti kalau ini ke tempat saya nanti tak jemput, nanti minta kalau datang nanti Pak Nurul saya mau main, oke nanti saya jemput, minta dijemput pakai roda 2, roda 3 atau roda 4 atau jalan kaki. Roda 3. Ya, coba kita bisa lihat ya, kalau bercerita tentang kualitas, memang kalau misalnya bercerita tentang kualitas ada harga, ada barang. Jadi harga semakin tinggi harga biasanya akan menunjukkan kualitas barang ya. Coba kita lihat. Pernah kalau kita sering mendengar bahwa misalnya, mohon maaf ya Mbak Betty, mobil Avanza itu sering kalau kita dengar mobil Avanza mogok di jalan seperti itu. Itu sering. Xenia mogok di jalan, sering. Honda mogok di jalan, sering. Tapi kita akan jarang mendengar misalnya Ferrari mogok di jalan seperti itu, BMW mogok di jalan seperti itu. Jadi kita lihat lagi kualitas, gitu ya. Gak apa-apa, di sini kerja keras dulu. Nanti kalau misalnya sudah habis kerja keras, ngumpul modal, pulang beli sawah atau beli kandang sama ayamnya. Habis itu buka usaha. Nah, nanti kan kalau misalnya ini bisa beli pick up. Enggak mungkin mobil presiden itu mogok. Ya benar, beli sapi atau beli kandang tapi sekalian sama ayamnya seperti itu. Oke, sebentar dulu, dari penjelasan ini ada nggak yang ingin ditanyakan? Jadi gini, untuk berkaitan dengan manajemen operasional itu nanti akan lebih lebih dijelaskan, lebih ringkas dan lebih banyak pada saat teman-teman nanti ngambil di manajemen operasional.
Nah, kalau di tanah air saya memang biasa itu megang di manajemen operasional. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini nanti mau kepingin bikin, Pak, saya mau kepingin bikin penelitian tentang manajemen operasional, boleh, kita bisa join ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti sudah kaya, nggak perlu ini bawa motor, tapi digonceng. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Oke, ada nggak yang ingin ditanya atau ada nggak yang kepingin cerita? Ini ada beberapa teman yang bisa diajak sharing berkaitan dengan membuka usaha di sini. Sebenarnya di kelas ini banyak ini entrepreneur muda ya. Jadi kalau misalnya bisa sharing itu akan lebih baik, karena saya harapan saya adalah kita bisa saling berbagi ya. Ya itu apa ini malam ini enggak lah, kita kan masih bisa ketemu dan kita masih bisa cerita ya, kita masih punya grup lain. Betul itu Mbak Wiwin. Nah, memang ya kalau misalnya pemula yang harus kerja keras, yang mungkin ya nggak apa-apa lah beli motor dulu ya. Kalau misalnya dengan pasangannya ya, kalau misalnya sekarang ya nggak apa-apa. Kalau ngobrol sambil lihat depan, yang di belakang ngelihat ke arah yang gonceng. Tapi nanti kalau sudah ekonomi sudah baik, akan lebih enak kalau misalnya yang kita ngobrol sambil jalan itu ngobrolnya bersebelahan. Gitu ya. Ya, ada nggak yang ingin didiskusikan? Ya, Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Kalau PTM manajemen datang ya, itu bahas soal gimana? Enggak, gini, kalau untuk soal itu nggak usah nunggu bulan depan. Hari ini habis kelas, kalau misalnya mau diskusi boleh, tapi kalau misalnya enggak ya sudah, bisa dimulai belajar untuk mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Biasanya itu yang nanti yang akan banyak keluar. Nah, kalau sudah paham, tetap harus dites, dicoret-coret aja modulnya sudah dibeli dan sudah punya teman-teman. Kalau bisa modulnya itu ditandatangani, ditulisin namanya. Jadi nanti kalau misalnya pulang ke Indonesia dibawa, nanti tahu, oh ini punyanya Mbak Furaida. Kasih tanda tangan di situ atau dikasih stempel sekalian. Ini perpustakaan pribadi ya, nggak apa-apa. Kenang-kenangan waktu di Taiwan gitu kan, kuliahnya di Taiwan. Seperti itu. Ya nggak, modulku udah ludes kemana Mbak? Seperti itu. Jadi rajin-rajin ngerjain soal yang ada di modul. Karena gini, yang bisa nolong pada saat ujian itu adalah diri sendiri. Karena teman juga punya kesibukan masing-masing. Kalau misalnya tidak dimulai dari sekarang, kapan gitu mau maju kan gitu. Nah, untuk menjadi seorang pelaut yang tangguh, dia harus belajar dari dari ujian-ujian yang keras. Dia harus sering ke lapangan, dia harus sering berlayar, ketemu ombak dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi suka tidak suka, latihan merupakan salah satu kunci untuk bisa berhasil. Jangan dibakar, diminum. Mendingan disumbangkan sama teman atau adik kelas. Lebih barokah. Ya itu. Jadi gitu. Nah, harapannya ya semangat kita ini kan, kalau saya lihat teman-teman ini punya semangat yang cukup berkobar-kobar. Tidak sampai di sini saja. Semangatnya itu kalau bisa nanti sampai pada saat lulus, dan pada saat lulus juga nanti semangat kebersamaan itu juga harus dijaga. Harapannya juga semuanya bisa lulus bareng-bareng. Tapi ya memang ini agak sulit ya, karena nanti pada saat di semester pertengahan nanti semester 5, 6 itu biasanya nanti banyak yang jenuh. Nah, ini kebersamaan ini yang penting, seperti itu. Ya. Kalau misalnya nanti ada apa, kita boleh chat, boleh diskusi bareng, nggak ada masalah. Selagi saya bisa, nanti saya